Balik lagi di podcast dari Mama Bear. Kali ini di segmen ini gue namanya senderan karena gue akan membacakan email yang masuk ke email gue. Email ini dikirimin dari kalian para pendengar setia podcastnya dari Mama Bear. Yang dulunya adalah Bangku Podcast. Jadi ini salah satu email yang akan gue bacain. Stay tune terus. Halo Mama Bear, terima kasih sudah mau baca email ini. Karena gue gak tahu mau cerita sama siapa. Karena sekarang Mama Bear lah yang rasa-rasanya bisa mengerti dan jadi tempat kalau gue lagi capek sama hidup. Gue adalah perempuan yang udah berusia 29 tahun dan anak kedua dari 4 bersaudara. Gue beda 2 tahun dengan saudara-saudara gue yang lain dan gue adalah perempuan sendiri. Kakak dan adik laki-laki semua. Gimana kalau didengar atau dibacanya kayak enak ya? Wah, gue bakalan aman nih karena banyak bodyguardnya. Ya mungkin itu dulu ya yang gue rasain pas gue masih sama-sama remaja, sama-sama saudara gue. Tapi di saat satu persatu dari kami mau gak mau harus tumbuh dan kakak gue juga harus menikah dan mempunyai kehidupannya, begitu juga adik-adik. Adik gue yang nomor 3 ini bakalan menikah juga. Tinggal gue dan si Bontot. Nah sekarang permasalahannya yang bikin gue bener-bener galau adalah pertanyaan kapan. Momen dan juga hari-hari perayaan yang harusnya bikin gue semangat atau setidaknya seneng dalam menyambut malah berubah. Menjadikan gue yang bener-bener gak mau kalau hari itu tuh ada dan datang. Karena hingga saat ini gue masih aja sendiri dan gue seringkali menjadi bahan perbandingan dengan adik bontot gue terutama. Dengan yang lainnya juga sih, cuman sekarang fokusnya lebih sering ke situ. Ya karena apa? Karena adik gue yang bontot ini akan menikah akhir tahun ini. Dia sudah terlalu lama menunggu karena dia tuh sebenarnya nggak mau ngelangkahin gue lagi gitu. Adik bontot gue ini tuh udah pacaran dengan calon istrinya ini sejak sekolah menengah atas hingga sampai saat ini. Dimana karir mereka dan juga usaha mereka sudah berjalan dengan alhamdulillah mulus. Akhirnya setelah 10 tahun bersama mereka memutuskan untuk ke jenjang yang lebih serius. Tapi adik gue ini bener-bener gak mau ngelangkahin gue lagi. Dia tuh sebenarnya kasihan banget sama gue dan gue juga udah sering ngomong ke dia. Gak apa-apa, mbak gak apa-apa kalau kamu mau langkahin lagi. Kamu harus jalanin apa yang udah harusnya kamu jalanin. Jangan karena mbak kamu malah menundanya. Kasian calonmu. Berulang kali gue udah bilang sama dia kayak gitu. Hingga akhirnya terputuslah hari pernikahan di akhir tahun ini. Namun rasanya sebenarnya bukan gue iri atau gak bahagia dengan kabar itu ya. Gue pasti bahagia lah. Cuman kadang gue pengen nutup telinga dari omongan-omongan orang yang kadang bikin mental gue tuh ngedown. Adalah momen lebaran dan kumpul keluarga. Itu tuh momen yang pengen gue hindari. Karena mereka akan selalu menjadikan gue trending topik. Selalu menanyakan kapan lagi itu adiknya udah mau nikah. Kamu masih aja betah sendirian. Kerja udah bagus, sekolah udah tinggi. Kok bisa sih gak ada yang mau sama kamu? Atau jangan-jangan kamu nih yang banyak milih-milih. Kamulah yang tertutup, kamu begini bla 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 dan lain-lain. Tapi ada hal yang paling menyedihkan di antara itu, Mam. Ketika semua kerabat menjadikan gue trending topik, orang tua gue yang harusnya ikut menutupi atau bahkan membela lah anak-anaknya, ini malah menjadi ikut menjadi kompor mereka. Orang tua gue pernah bilang gini ketika mereka ngomong kan kapan lagi, terus dia bilang, iya nih, aku juga gak ngerti sama dia gimana sih udah disekolahin tinggi-tinggi, udah dicariin kerja yang bagus, dapat kerjaan bagus, malah masih mau sendirian aja. Itu adik-adiknya, kakak-kakaknya udah pada bahagia tuh, udah punya anak, udah punya rumah tangga yang harmonis, dia masih aja santai sama umurnya. Jujur Mam, di situ hati gue tambah sakit banget. Kebetulan saat itu adik bontot gue gak ada. Kalau misalnya ada, pasti dia bakal ngebela. Tapi gue saat itu cuma bisa diem. Karena gue gak tahu mau ngomong apa lagi. Yang ada gue sedih. Bukan sedih karena pertanyaan kapan ya, tapi ya sedih karena orang tua
Kenapa bisa sampai ngomong kayak gitu. Makanya kalau ada acara sekarang tuh gue bakal bikin alasan yang kerja lembur lah, ada meeting di luar kota lah, pokoknya apapun itulah gue mencoba untuk menghindar dan pergi ke tempat yang ngebuat gue tenang. Karena gue ngerasa capek banget, gue capek untuk mengklarifikasi gitu loh. Sebenarnya bukan gak mau ngeklarifikasi dengan omongan orang yang nyerang ya, tapi rasanya kalau dipikir tuh untuk apa sih ngabisin energi yang gue punya aja gitu. Ya walau kadang habis itu gue cuma bisa nangis dan sampai ngejabak rambut gue sendiri. Karena kalau misalnya boleh protes, ya mungkin gue pengen protes. Dari diantara semua umatnya gue paling pengen protes gitu loh. Gue yakin Tuhan tahu gimana kalutnya diri gue ini. Bukan ini yang gue mau, manusia mana yang mau dengan takdir yang gak enak ini. Dan gue juga bukannya enggak usaha loh. Sudah berapa kali gue coba untuk buka hati, tapi selalu aja ujung-ujungnya sakit hati, patah hati. Kadang gue juga gak ngerti dengan diri gue, apa ada yang salah dengan diri gue, apa ada sesuatu yang bikin gue jadi kayak gini, atau apa gue sendiri bingung gitu. Kadang ya udah gue jalanin aja semua dengan pasrah. Sampai gue udah mencoba segala afirmasi dan juga buat keyakinan diri supaya diri gue gak mudah goyah, tapi gagal. Yang gue terima tuh gak sebanding dengan yang gue bangun. Gimana ya? Gimana caranya meyakinkan diri dengan lebih lagi supaya gue lebih kebal menghadapi pertanyaan yang menyesakkan itu. Gimana caranya gue bisa berdamai dengan takdir yang menyedihkan ini, karena gue capek banget. Capek, beneran capek. Oke, terima kasih untuk kamu karena sudah mengirim email ini dan bercerita segitu lantangnya. Gue berdoa dan berharap lu udah selega itu. Anyway, ini masih menjadi kasus terbanyak yang terjadi khususnya di Indonesia ya guys ya. Dimana rata-rata yang mentalnya sering ngedown ya karena ini nih pertanyaan dan pernyataan yang bagi si pelaku itu tuh hanya pertanyaan biasa kok. Orang cuma ditanya kapan aja udah bikin ngedown ya, itu yang bikin gue pengen kalau bisa gue sentil lek-lekannya. Padahal dengan pertanyaan kapan itu tuh bisa men-trigger orang loh, bisa sampai bikin orang overthinking dan akhirnya berujung konseling. Itu parah loh. Kita tuh harus sebenarnya mulai dari sekarang tuh harus membiasakan normalisasi mengurus kehidupan masing-masing gitu loh. Jangan kepo lagi dengan kehidupan orang, itu udah bukan zamannya lagi, please lah. Tapi di luar itu gue ngerasa I hope you feel better now even little bit ya. Gue berharap lu udah baikan di selalu nulis email ini, walau enggak akan selega-lega yang pengen lu harapin. Ngomong apa sih ini? Ya walaupun gak selega yang lu pengen, tapi ya setidaknya bisalah. Karena dengan kita menulis itu kan sebenarnya bagus sih. Terapi kita menulis kalau hati kita lagi kacau, karena balon kita tinggal 4 anjay. Enggak. Jadi maksudnya kalau kita lagi overthinking, kalau kita lagi penuh pikiran diri kita ini, kalau kita afirmasikan dengan menulis, itu bagus guys. Itu ada loh penelitiannya. Dimana kita jadi ngerasa plong. Apalagi kalau misalnya kita ngobrol sama orang yang kita percaya, yang dia bisa mendengarkan kita dengan baik tanpa harus ngejudge bla bla bla, itu cuman susah nyari orang yang bisa mendengarkan cerita kita. Oke lah, balik lagi ke yang kakak ini. Sebelumnya gue pengen tanya deh, apakah dengan kehidupan yang lu jalanin sekarang lu beneran bahagia? Gue pengen tanya dulu deh, di samping dengan apa yang udah lu capai, apa yang udah lu jalanin, apakah lu bahagia dengan itu? Apakah lu enjoy aja sebenarnya di luar pertanyaan-pertanyaan kapan itu? Apakah lu sebenarnya oke-oke baik gitu? Kalau misalnya lu bilang iya gue bahagia mam, gue bener-bener gak ada masalah apapun dengan kehidupan gue di luar pertanyaan kapan-kapan itu, ya congratulations for you gitu loh, bagus. Bukankah itu yang terpenting? Bukankah itu yang paling penting dalam hidup? Bahwa lu harus bahagia dengan apa yang lu jalanin
tanpa memikirkan pendapat orang lain. Kita tuh bakalan gak akan habisnya loh, say, mengikuti standar orang lain, mengikuti kepedulian orang lain yang harusnya gak peduli gitu loh. Kita tuh sudah cukup dengan diri kita. Kalau kita tuh udah bahagia, itu udah gak ada lagi lah permasalahan. Tapi kalau misalnya lu ngerasa enggak, gue sebenarnya nggak bahagia, gue sebenarnya juga kadang bertanya-tanya, malah bahkan nyalahin diri gue sendiri, please, apa sih yang ngebawa lu nggak bahagia? Apakah lu ngerasa kesepian karena belum ada sosok yang ada di samping lu, yang bikin lu ketawa atau apapun itu? Tapi kalau misalnya lu bisa ngeliat lagi ke lebih dalam mengenal diri lu sendiri, coba deh, dari hal itu semua, apa sih yang benar-benar bikin lu bahagia? Sekedar pulang kerja, lu ngopi, ngeliatin orang, atau sekedar duduk, ngelamun, sambil ngeliatin lalu lalang kendaraan atau gimana? Cari deh kebahagiaan lu sendiri. Karena kalau misalnya kita nggak bahagia ngejalanin apa yang udah digarisin sama Tuhan, ya bakalan susah sih sebenarnya. Atau mungkin kalau misalnya lebih sedih dan menyedihkannya itu, lu membutuhkan orang lain dalam hal menemukan jati diri lu, ya lu lakukan. Kalau memang lu harus pergi ke psikolog, ke tenaga ahli yang bisa ngedengerin lu karena lu gak nemuin orang yang bisa menjadi pendengar baik buat lu, go, just go. Zaman sekarang tuh udah gak ada masalah, gak ada nanti disangkanya gue orang gila lagi, orang stres. Enggak, emang kalau misalnya lu gila, emang kalau misalnya pikiran lu penuh terus lu pengen ke situ, orang yang ngomong lu gila tuh punya tanggung jawab gitu kalau dia mau dengerin lo? Enggak kan? Just do it. Apapun yang ngebuat lu ngerasa cukup, apapun yang ngebuat lu ngerasa seneng dan lu bahagia dengan diri lu sendiri, lakukan. Selama itu baik dan positif, kenapa enggak? Jadi lu nggak fokus ke satu hal itu gitu loh. Lu harus, ya nih gue udah umur 30, anjir, gue belum nikah, teman-teman. Enggak, jangan, tolong, please stop. Gue saranin, please stop, please. Itu nggak akan ada habisnya, saya nggak akan ada. Lu akan selalu menemukan perbandingan baru. Oh, dia hidupnya udah begini, oh dia hidupnya udah begitu. Mau sampai kapan? Nggak akan ada habisnya. Fokus lu jangan ke situ, tolong dialihin dulu. Mungkin lu sekarang membutuhkan seseorang yang menjadi pendengar lu dengan baik, ya silahkan. Ada tenaga ahli kok. Lu gak perlu repot, lu gak perlu sungkan untuk itu. Lu bisa ke sana, nanti dari sana gimananya, lu bisa memutuskan lagi. Atau kalau misalnya lu gak mau, itu tadi, coba lu tulis segala apapun yang lu pikirin, segala apapun yang ngebuat lu sedih, segala apapun yang bikin lu merasa down, tolong ditulis, terus bakar, terus minum airnya. Enggak kayak gitu. Itu kayak inget banget ya, kayak waktu sekolah zaman dulu, tau gak sih, mau ngapalin pelajaran nih, mau ujian, bakar, terus dibaca, disobek, dibakar, terus diminum. Bukannya kita pinter malah keracunan. Ya pokoknya lu harus cukup dengan diri lu sendiri dulu sih. Kalau lu udah cukup, itu udah aman sih dunia. Dan lu harus tahu nih, satu hal yang harus lu tahu. Gua nggak tahu ya kalau lu udah sering denger ini, tapi ini dari ketulusan hati gua bahwa hebat banget lu. Lu itu udah hebat. Dengan segala pencapaian yang lu punya, dengan segala harapan-harapan yang orang lain gak bisa, tapi lu bisa, lu hebat banget. Lu perlu tahu itu, lu hebat. Jadi untuk bisa lebih hebat lagi, gimana sekarang kalau kita ngebenahin diri kita dulu?
Lu harus kenal dulu diri lu siapa. Lu harus kenal dulu diri lu tuh bagaimana, mau diri lu tuh apa, tujuan hidup lu tuh apa. Tujuan hidup lu tuh apa, lu harus tahu dulu. Karena itu yang paling terpenting, kita harus kenal dulu dengan diri kita dibanding orang lain. Jangan hanya karena orang lain, jangan karena kita terfokus pada orang lain, kita akhirnya melupakan diri kita sendiri. Itu salah. Oke, jadi mulai sekarang kalau memang lu ngerasa lu belum bahagia dengan diri lu harus lihat ke dalam diri lu apa sih yang kurang lagi. Jangan patah semangat kalau memang lo butuh teman lagi, nggak mau ke tenaga ahli, silahkan kalau lo kirim email lagi ke gua, kita ngobrol bareng, gua bakalan dengerin apapun yang menjadi keluh kesah lo, oke? Semangat, walaupun kata semangat ini sudah menjadi hal yang membosankan untuk lo denger, tapi memang nggak ada lagi kata-kata lain yang bisa bikin lo bergairah. Jadi ya dah, semangat. I know you can do it. Lu aja bisa kok ngelewatin berbagai rintangan, ujian dalam karir lu, dalam kehidupan lu. Masa sama diri lu bahwa masalah lu tuh cuman bagian kecil. Gua punya Tuhan yang lebih gede daripada lu, tahu nggak? Dan gua punya diri gua yang mampu ngelewatin itu. Oke? So let's do it, girls. Go, go, go. Dan terima kasih sudah ngirim email. Untuk kalian yang mau ngirim email, silakan, boleh banget ke bangkupodcast@gmail.com. Ada nanti gue tulis di description box. Kalian boleh email kapanpun dan tentang apapun itu. Dan kalian boleh kasih pilihan mau di post atau enggak, silahkan. Karena apa yang udah dikirim ke email gue bakalan gue post gitu loh. Jadi kalian harus bersedia. Entah nanti minta disamarin atau gimana, pokoknya nanti kalian kasih aja penjelasannya di situ. Oke? Sekali lagi semangat buat kalian semua, dan kalian pasti bisa melewati semua ujian yang ada. You can do it. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Gue Mama Bear. Bye bye.